Selamat datang kembali bersama saya, Bu Odini Leherani, dalam acara Communication TV, membahas berita terkini dan isu komunikasi. Masyarakat Palu semakin dimanjakan dengan beragamnya pilihan transportasi. Namun, di balik kemudahan itu, ternyata ada perdebatan menarik. Sebagian warga yang dulunya setia dengan ojek online, kini beralih ke bus Trans Palu. Sementara itu, para driver ojek online punya pandangan tersendiri soal kehadiran transportasi massal ini. Kali ini, kita akan mengupas tuntas perbedaan persepsi ini dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Ya, Cynthia Nanda akan melaporkan sudut pandang penumpang bus saat ini. Silahkan Cynthia Nanda. Oke, terima kasih Nailah. Kembali lagi bersama saya di sini, Cynthia Nanda. Dan saat ini, saya berada di lokasi Taman Fatulemo, Kota Palu. Tepatnya di kawasan titik pemberhentian transportasi umum Kota Palu. Nah, seperti yang telah kita lihat bersama bahwa inilah situasi terkini yang ditampilkan di titik pemberhentian transportasi umum ini. Terpantau dari pagi banyak sekali masyarakat yang tengah menunggu untuk menumpang transportasi umum ini demi menuju berangkat ke lokasi mereka. Dan hingga sore hari ini masih sangat ramai dengan para penumpang yang ingin sekali untuk pergi ke titik lokasi tujuan mereka, mulai dari kategori anak-anak hingga orang dewasa. Nah, sekarang di sini saya tengah bertemu salah satu penumpang yang baru saja menggunakan transportasi umum ini di sini. Halo, selamat sore, Mas. Sore. Kalau boleh tahu, sebelumnya Mas atas nama siapa ya? Saya atas nama Muhammad Alfi. Oke, saya ingin bertanya kepada Mas Alfi. Apakah saat ini Mas Alfi tengah menggunakan transportasi umum kota? Ya, saya baru saja selesai menggunakan bus Trans Kota Palu, dan karena bus ini saya rasa lebih nyaman dan lebih praktis untuk digunakan seperti untuk mobilitas sehari-hari. Dan juga bus ini masih gratis, jadi lebih membantu saya untuk menghemat biaya transportasi. Oke, saat ini berarti tengah menggunakan bus Trans Kota Palu ya? Kira-kira sebelum menggunakan bus Trans Kota Palu ini, apakah Mas Alfi pernah menggunakan transportasi berupa ojol? Ya, sebelumnya saya sering menggunakan transportasi ojol untuk mobilitas sehari-hari seperti dari rumah ke kampus. Meskipun mahal, ojol lebih membantu untuk sampai ke tempat tujuan dengan lebih cepat. Oke, menggunakan ojol ya. Kira-kira apa tanggapan Mas Alfi semenjak adanya transportasi umum berupa bus Trans Kota Palu ini? Menurut saya sih sejak adanya bus Trans Kota Palu ini saya jadi lebih merasa terbantu karena biayanya gratis dan rute bus ini mencakup banyak wilayah penting di kota. Selain itu, sejak adanya bus ini saya juga merasa terbantu karena pengeluaran harian saya untuk biaya transportasi itu lebih berkurang dan saya tidak perlu lagi terlalu bergantung terhadap transportasi ojol. Oke, apakah kira-kira semenjak Mas Alfi menggunakan transportasi umum bus Trans Kota Palu, apakah akan masih menggunakan transportasi ojol lagi ke depannya? Ya, mungkin saya masih akan tetap menggunakan transportasi ojol untuk sampai ke tempat tujuan dengan lebih cepat, atau tempat yang saya tuju ini tidak masuk ke dalam rute bus Trans Kota Palu ini. Namun selama busnya masih gratis, saya akan lebih tetap mengutamakan menggunakan bus Trans Kota Palu ini. Oke, jika dibandingkan antara menumpangi bus Trans Kota Palu atau menggunakan ojol, kira-kira mana yang Mas Alfi rasa lebih menguntungkan? Dari segi biaya mungkin tetap lebih menguntungkan bus Trans Kota Palu sih, karena biayanya gratis. Namun dari segi kecepatan, saya lebih memilih ojol karena bisa sampai ke tempat tujuan dengan lebih cepat. Oke, selama menggunakan transportasi umum berupa bus Trans Kota Palu, apakah Mas Alfi pernah mengalami tantangan sebagai penumpang? Ya, saya pernah mengalami tantangan saat menggunakan bus Trans Kota Palu ini. Seperti busnya ini terhalang oleh macet di jalanan, dan kadang juga terlalu banyaknya penumpang yang menggunakan bus ini menyebabkan di dalam bus ini terasa panas dan sempit. Selanjutnya itu mungkin untuk haltenya. Haltenya menurut saya masih terlalu sedikit, sehingga saat saya ingin menggunakan bus, saya harus pergi ke haltenya lagi yang lumayan jauh lah. Oke. Kira-kira apa harapan Mas Alfi untuk bus Trans Kota Palu ini ke depannya? Harapan saya sih yang utama dibuatnya jalur khusus untuk bus Trans Kota Palu ini, dan diperbanyak lagi halte-halte untuk bus ini di tempat-tempat umum lah. Dan saya juga berharap kalau bisa mungkin dari dalam bus ini diperbesar lagi lah biar tidak sempit sekali busnya.
Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Alfi atas informasinya dan selamat melanjutkan aktivitasnya. Ya, terima kasih. Nah, pemirsa, seperti yang telah dilihat bersama bahwa hadirnya bus Transkota Palu sebagai transportasi umum kota ini merupakan suatu kemudahan yang dirasakan oleh masyarakat karena saat ini masyarakat merasa terbantu dengan hadirnya bus Transkota Palu ini. Meskipun masyarakat kerap mengalami beberapa tantangan seperti bus Transkota Palu yang mengalami kemacetan, kemudian juga halte bus yang masih kurang strategis dan juga kondisi di dalam bus yang kerap kali terasa sempit. Tapi masyarakat masih tetap memprioritaskan transportasi umum berupa bus Transkota Palu ini sebagai mobilitas harian mereka, terutama biayanya yang masih gratis seperti saat ini. Nah, mungkin hanya seperti itu saja informasi yang dapat saya sampaikan pada saat ini dan kita kembali ke Naila. Terima kasih Cynthia Nanda. Kita akan beralih ke Desta Maulana yang kini telah bersama driver ojek online. Silahkan Desta Maulana. Baik, terima kasih Naila. Kembali bersama saya Desta Maulana. Saat ini saya berada di kawasan Taman Petulema Kota Palu yang berdekatan dengan titik pemberhentian bus Trans Kota Palu. Nah, saat ini saya bertemu dengan salah satu driver ojol. Halo Mas. Halo, Sebelumnya boleh tahu nama Masnya siapa? dengan Mas Jun. Nah, saat ini apakah Mas Jun masih aktif dalam mengemudi ojol? Ya, saya sampai saat ini masih aktif untuk sebagai mitra driver ojek online. Nah, sebelum adanya bus Trans Kota Palu, apakah Mas sudah mendengar isu-isu ini dan bagaimana persiapan Mas Jun untuk menghadapi bus Trans Kota Palu ini sebagai driver ojol? Oke. Kalau isu-isu, ya sebelumnya saya sudah pernah mendengar kalau akan adanya bus Trans Kota Palu. Tentunya ini menjadi perbincangan untuk saya dan teman-teman ojek online saya khususnya. Kami sudah berbicara untuk bagaimana ke depannya jika memang betul adanya bus Trans Kota Palu dan persiapan-persiapan yang kami lakukan juga. Kami sudah banyak bicara lah untuk bagaimana ke depannya dengan adanya bus Trans Kota Palu. Nah, bagaimana tanggapan Mas Jun sebagai pengemudi ojol pas adanya bus Trans Kota Palu ini? Kalau menurut saya dengan adanya bus Trans Kota Palu ini memang memudahkan ya untuk kita semua, khusus masyarakat Kota Palu, karena dengan adanya bus Trans Kota Palu ini kita berpartisipasi untuk mengurangi kemacetan serta polusi udara, dan juga mungkin ini salah satu cara untuk kita bepergian kemana saja dengan lebih hemat. Sejak adanya bus Trans Kota Palu ini, apakah penghasilan Mas Jun terpengaruh dalam menjalankan tugas driver ojol? Ya, kalau itu memang terpengaruh ya, karena yang sebelumnya mungkin saya lebih banyak untuk mendapatkan orderan, tapi akhir-akhir ini saya mendapatkan kalau orderan saya itu menurun, khususnya di jalur-jalur atau di dekat-dekat perberhentian bus ataupun jalan-jalan besar ya, karena itu yang saya rasakan, dan memang dengan adanya bus Trans Kota Palu ini sedikit mempengaruhi untuk penghasilan kami driver ojek online. Oke, menurut Mas Jun, manakah lebih menguntungkan antara bus Trans Kota Palu atau driver ojol bagi masyarakat Kota Palu? Oke, kalau menurut saya ini untuk masyarakat Kota Palu ini masing-masing punya keuntungan. Kalau menurut saya bus Trans Kota Palu ini punya keuntungan, terutama di kita itu jadi lebih hemat untuk kemana saja, sama juga mengurangi kemacetan. Jadi yang sebelumnya kita mungkin berpergian kemana saja menggunakan kendaraan pribadi, dengan menggunakan bus yang saat ini juga masih gratis untuk tahun ini, itu membantu lah untuk kita di masyarakat Kota Palu. Kalau keuntungannya bagi driver ojek online, untuk ojek online khususnya, keuntungannya itu mungkin bisa di mana saja ya dan kapan saja. Itu dia yang salah satu keuntungannya, karena dimanapun kita memesannya, misalnya kita memesan di tempat ini, kita akan dijemput di tempat ini juga, dan dimana kita akan mau berpergian di situ juga kita akan sampaikan. Itulah mungkin keuntungan, masing-masing punya keuntungan sih. Oke. Nah, sejauh ini apakah tantangan bagaimana Mas Jun hadapi dalam menjalani driver ojol? Oke. Kalau menurut saya tantangannya itu
lumayan banyak, terutama untuk saat-saat ini ya, dengan adanya bus Trans Kota Palu, saya harus keluar lebih awal, lebih pagi, ataupun juga pulang lebih lambat ataupun lebih larut karena berkurangnya sudah orderan yang saya dapat. Memang rezeki sudah ada yang ngatur, tapi seperti itulah, saya merasakan memang tantangannya saya lebih lelah untuk menjalankan tugas pekerjaan ini sebagai driver ojek online. Terakhir ya, apa harapan Mas Jun untuk perkembangan transportasi umum yang ada di Kota Palu ini? Oke, untuk harapannya saya untuk transportasi umum yang ada di Kota Palu itu, saya harap transportasi umum yang ada di Kota Palu itu lebih banyak lagi, bukan hanya ada bus, mungkin ada apa lagi begitu ke depannya dari pemerintah. Untuk terkhususnya bus Trans Kota Palu, saya harap ke depannya itu lebih banyak lagi untuk halte-haltenya, karena saat-saat ini masih kurang saya rasa, dan memang itulah yang membuat kita masyarakat Kota Palu sulit untuk menjangkaunya. Baik, terima kasih Mas Jun. Terima kasih. Baik, bisa kita lihat bahwa dengan adanya bus Trans Kota Palu bisa membawa dampak yang signifikan bagi masyarakat Kota Palu dan pengemudi ojol. Meskipun ada tantangan, harapan untuk pengembangan transportasi umum yang ada di Kota Palu ini tetap ada demi kemudahan dan kenyamanan masyarakat Kota Palu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Naila. Terima kasih Desta Maulana atas informasinya. Jadi pemirsa, isu komunikasi yaitu perbedaan persepsi yang terjadi adalah dari segi harga dan pendapatan. Penumpang bus merasa sangat terbantu karena saat ini bus Trans Palu masih gratis dan tarifnya jauh lebih murah. Sedangkan driver ojek online merasa menghadapi tantangan dikarenakan orderan dan pendapatan tidak sebanyak sebelumnya. Ternyata, Desta Maulana menemukan driver ojek online yang menerima segala sesuatu dengan sangat ikhlas. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa ada beberapa driver yang menyalahkan penumpang yang beralih dari transportasi online ke transportasi umum. Isu komunikasi mengenai perbedaan persepsi ini bisa terjadi karena kurangnya pemahaman. Penumpang ojol yang beralih memiliki pemahaman yang berbeda tentang keuntungan dan kerugian menggunakan bus Trans Palu dibandingkan dengan menggunakan driver ojek online. Begitu pula driver ojek online yang memiliki persepsi yang berbeda tentang alasan penumpang beralih dan dampaknya terhadap pendapatan mereka. Kurangnya pemahaman ini dapat memicu saling menyalahkan. Penumpang menyalahkan driver atas berbagai masalah, misalnya seperti tarif yang mahal. Sebaliknya, driver ojek online mungkin menyalahkan penumpang yang dianggap kurang loyal dan tidak memahami kesulitan mereka. Solusi yang dapat saya sarankan yaitu membuka forum diskusi untuk penumpang, driver ojek online, dan pihak terkait mengenai perbedaan persepsi ini agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sepatutnya, pemerintah perlu membuat regulasi yang jelas dan adil untuk mengatur persaingan antara transportasi umum dan transportasi online. Informasi tadi menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Odinila Herani pamit undur diri dan sampai jumpa.